wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Ina Mardia Putri. Pada video kali ini aku mau ngebahas mengenai perlindungan konsumen dari iklan yang menyesatkan atau penipuan iklan seperti itu. Jadi yang pertama ada deskripsi kasusnya. Jadi kasus ini bermula ketika Bapak John Parlin Hasinaga merasa tertarik dengan adanya iklan media cetak, yaitu brosur yang dikeluarkan oleh PT XL Komindo. PT XL Komindo ini memberikan program tarif ngirit malam kepada customer XL, di mana ketika melakukan panggilan kepada sesama penggunanya, customer akan mendapatkan potongan tarif seperti itu. Namun kenyataannya Bapak John Parlin Hasinaga ini ketika menelpon saudaranya, dia tidak mendapati adanya potongan tarif dari program atau layanan yang diberikan oleh XL Komindo seperti itu. Lalu Bapak John Parlin Hasinaga ini melaporkan kasus ini kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi bagaimana analisis kasus ini menurut saya? Jadi menurut saya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu PT XL Komindo ini melanggar beberapa pasal yang ada di UU-PK ini. Yang pertama ada pasal 4C yang membahas tentang hak konsumen. Jadi hak konsumen ini adalah untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Seperti ini. Bapak John Parlin Hasinaga tidak mendapatkan hak tersebut karena Bapak John Parlin ini merasa ditipu oleh PT XL Komindo seperti ini. Lanjut ke pasal 7B. Jadi PT XL Komindo ini juga melanggar pasal 7B yang dijelaskan bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan juga pemeliharaan seperti ini. Jadi dari UU-PK ini sudah terdapat dua pasal yang dilanggar oleh PT XL Komindo. Yang pertama ada pasal 4C dan juga ada pasal 7B. Tidak hanya itu, menurut saya pada kasus ini PT XL Komindo ini juga melanggar pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu khususnya ayat 1F di mana PT XL Komindo ini tidak memberikan bukti yang nyata atau dia memberikan janji palsu kepada konsumen seperti ini. Jadi PT XL Komindo ini memberikan janji yang benar pada brosur seperti yang diiklankan seperti itu. Selain itu, PT XL Komindo ini juga melanggar pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena PT XL Komindo menawarkan barang atau jasa dengan membuat pernyataan yang tidak benar mengenai harga atau tarif barang atau jasa, dan juga membuat pernyataan yang tidak benar mengenai tawaran potongan harga yang ditawarkan seperti kasus tadi. Jadi bagaimana solusinya bagi usaha dan juga kita sebagai konsumen seperti itu? Kalau menurut saya pelaku usaha ini sudah melanggar beberapa pasal di UU-PK sehingga sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 19 bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi seperti itu. Jadi PT XL Komindo harus bertanggung jawab kepada Bapak John Parlin Hasinaga karena telah memberikan informasi yang kurang tepat mengenai iklan yang ditawarkan seperti itu, dan juga mengganti kerugiannya. Dan yang kedua, PT XL Komindo ini seharusnya lebih berhati melakukan atau meluncurkan suatu program jasa layanan kepada masyarakat seperti itu agar masyarakat sepenuhnya percaya kepada PT XL Komindo ini sehingga tidak ada pening di antara pelaku usaha dan juga konsumen. Dan yang ketiga adalah sebagai konsumen ini seharusnya harus lebih berhati-hati lagi terhadap iklan-iklan seperti ini, dicermati, dan juga ketika ada penyelewengan dari perusahaan, maksudnya ada penipuan dari perusahaan, sudah seharusnya sebagai konsumen harus lapor kepada badan yang mengawasi tentang perlindungan konsumen seperti itu. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.